Sering nggak sih kita mikir kenapa dunia kita ini kok kayaknya nggak seimbang banget? Nah, kali ini kita akan coba bedah 3 gagasan besar yang bisa bantu jawab pertanyaan itu. Mulai dari sistem ekonomi global yang timpang, kekuatan kata-kata dalam ngebentuk realitas, sampai sebuah visi yang berani banget untuk perubahan. Yuk kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yang mungkin juga sering muncul di benak kita semua. Dan pertanyaan inilah yang sebenarnya jadi titik awal dari banyak banget teori besar yang mencoba menjelaskan cara kerja dunia kita. Oke, untuk mulai menjawab pertanyaan tadi, kita bakal lihat kerangka pertama kita. Sebuah teori yang mencoba memetakan gimana sih struktur ekonomi global itu sendiri yang justru menciptakan ketimpangan. Intinya begini, menurut teori ketergantungan, kemiskinan itu bukan sebuah kecelakaan, tapi hasil dari sebuah desain sistem. Teori ini bilang kalau negara-negara miskin itu sengaja diintegrasikan ke dalam ekonomi dunia dengan cara yang dari sananya udah merugikan mereka dan ya menguntungkan negara-negara kaya. Nah, di sini kita bisa lihat dinamikanya. Negara-negara inti yang kaya dan menguasai teknologi, mereka dapat pasokan sumber daya alam dan tenaga kerja murah dari negara-negara pinggiran. Hal ini kan akhirnya menciptakan siklus di mana negara inti jadi makin kaya, sementara negara pinggiran jadi makin susah untuk bisa tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Tapi, ya tentu aja nggak ada teori yang sempurna kan? Para pengkritik teori ini nunjukin kalau kebijakan proteksionis yang terinspirasi dari teori ini, contohnya yang pernah dicoba di Amerika Latin, itu seringkali gagal. Industri yang dilindungi malah jadi nggak kompetitif, dan negara-negaranya justru terjerat utang. Ini jadi pengingat kalau realitas ekonomi global itu rumit banget. Ketimbangan struktural kayak gini tuh nggak cuma ada di level global. Ternyata ini juga muncul dalam cara kita berbicara dan berdebat sehari-hari. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana kekuasaan itu diekspresikan dan juga dilawan lewat kata-kata. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana perdebatan soal apa yang benar seringkali malah jadi buyar gara-gara perdebatan soal cara ngomongnya. Biar gampang, kita pakai contoh nyata dari Indonesia aja. Gaya bicara Ahok yang dianggap blak-blakan, bahkan kadang pedas oleh sebagian orang, itu memicu pertanyaan besar. Sebenarnya mana yang lebih penting, substansi pesannya atau cara penyampaiannya? Nah, ini dia nih yang menarik banget. Bedanya etika dan etiket. Gampangnya, etika itu soal substansi moral. Apakah pesannya benar, jujur, adil? Ini soal apanya. Di sisi lain, etiket itu soal gaya. Tata krama, kesopanan, apakah cara penyampaiannya sesuai sama norma budaya, ini soal bagaimananya. Dan dalam debat publik, kita sering banget mencampur adukan keduanya. Dan ini membawa kita ke sebuah pepatah Latin kuno yang, jujur aja, pas banget untuk menggambarkan kondisi idealnya. Suavi in modo, et veritate in re. Manis dalam cara, tapi benar dalam substansi. Ini adalah sebuah keseimbangan yang super sulit dicapai, di mana kebenaran itu disampaikan dengan cara yang bijaksana dan penuh hormat. Oke, jadi kita udah mendiagnosis masalah strukturalnya, dan kita udah lihat gejalanya dalam cara kita bicara. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus gimana dong? Apa solusinya? Gimana caranya kita bergerak dari sekedar menganalisis masalah menuju tindakan yang benar-benar bisa mengubah keadaan? Untuk menjawab itu, kita masuk ke kerangka kita yang ketiga dan terakhir. Sebuah pendekatan yang gak cuma mau menjelaskan dunia, tapi secara aktif pengen mengubahnya jadi lebih baik. Ini adalah ide dari cendekiawan Indonesia, Kunto Wijoyo. Jadi sosiologi profetik ini bilang, ilmu sosial itu nggak bisa netral-netral aja. Sebaliknya, ilmu sosial itu harus punya tujuan etis yang jelas, yaitu untuk memanusiakan, membebaskan, dan menghubungkan kita dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Yuk kita bedah pilar-pilarnya. Pertama, humanisasi, yaitu upaya buat melawan semua proses yang merendahkan martabat manusia. Kedua, liberasi, yang secara aktif berjuang buat ngebongkar sistem yang gak adil. Nah ini nyambung banget sama yang dianalisis teori ketergantungan tadi kan? Dan yang terakhir, transendensi, yang jadi fondasi dari keduanya. Keyakinan bahwa perjuangan kita untuk keadilan itu berakar pada nilai-nilai spiritual yang universal. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Gimana caranya teori soal ekonomi global, perdebatan soal gaya komunikasi, dan visi untuk perubahan sosial ini ternyata saling berhubungan? Nah, ini rangkumannya, teori ketergantungan itu ibarat ngasih kita diagnosisnya. Masalahnya tuh ada di sistem global yang timpang. Terus perdebatan soal etika versus etiket itu adalah gejalanya. Gimana kita sering terjebak dalam perdebatan gaya, bukan substansi, waktu menghadapi masalah nyata.
Dan terakhir, sosiologi profetik menawarkan resepnya, sebuah jalan ke depan yang didasari nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Jadi setelah kita paham diagnosis sistemnya, ngenalin gejalanya dalam cara kita berkomunikasi, dan ngelihat resep perubahannya, tantangannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi cuma buat para ahli, tapi buat kita semua. Gimana caranya kita bisa memperjuangkan kebenaran secara substansial, tapi di saat yang sama tetap menyampaikannya dengan cara yang manusiawi?